Kalau anak-anak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tuanya, tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, adab-adab yang baik, kemudian kata-kata yang keluar dari lisan orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya adalah merupakan kata-kata yang baik, maka itu pula lah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Peniru yang ulung. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insya Allah tema yang akan kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah seni berkomunikasi dengan anak kita. Atau bagaimana komunikasi yang efektif terhadap anak-anak kita. Kita ketahui bahwasanya komunikasi adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di mana hampir 70% dari rangkaian kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu kita habiskan dengan berkomunikasi. Komunikasi juga adalah merupakan hal yang sangat penting untuk anak-anak kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena anak-anak kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Ibaratnya seperti kertas putih yang siap ditorehkan apa saja di atasnya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Dalam artian apa? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bahwasanya anak-anak kita pada saat terlahir, mereka seperti kertas putih itu. Belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa. Maka pada saat kita berkomunikasi dengan dia, maka mereka akan mudah menangkap dengan nikmat pendengaran itu. Dengan mimik wajah dan gerak tubuh kita, maka anak-anak juga akan mudah belajar dari apa yang dia lihat. Demikian pula dari apa yang dia rasakan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jadi kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Jadi dengan anak-anak kita, ya kita sampaikan ucapan-ucapan, kata-kata yang keluar dari lisan kita. Maka anak-anak akan mendengarkan itu. Dan akan merekam di otaknya. Dan nantinya dia akan simpan, kemudian dia akan sampaikan di masa-masa berikutnya. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ketahuilah, anak-anak kita itu adalah unik. Mereka itu unik. Kemudian mereka itu adalah merupakan peniru yang ulung. Makanya setiap kata yang kita ucapkan dan dia dengarkan, itu pula lah yang akan dia keluarkan. Itu pula lah yang akan dia sebutkan. Karena kosakata, setiap kosakata yang kita ucapkan itu, maka akan tersimpan di kepalanya. Laksana seperti file-file di komputer. Dia akan simpan itu. Dan dia akan buatkan file, kemudian dia mendengarkan lagi kosakata yang baru, dia akan membuat file yang baru. Tapi kalau ada kata-kata yang sama, maka dia akan simpan sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Dia adalah merupakan peniru yang ulung. Apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang disaksikan, itu pula yang akan dia tiru. Itulah anak-anak kita. Dalam sebuah penelitian, itu dimasukkan dalam sebuah ruangan, seorang anak kecil dengan seekor monyet. Di situ ingin diketahui bagaimana tingkah laku mereka. Harapannya sebenarnya, bagaimana monyet ini bisa berperilaku seperti manusia. Tetapi dari beberapa bulan pengamatan itu, dihentikan penelitian tersebut. Kenapa? Karena rupanya bukan monyet ini yang meniru kepada manusia, tapi anak kecil inilah manusia
yang meniru tingkah laku monyet. Jadi ini hati-hati. Mereka itu peniru yang ulung. Apa yang mereka lihat, itu yang akan dia tiru. Itu yang akan dia lakukan. Maka disinilah pentingnya pendidikan keteladanan itu sejak dini kepada anak-anak kita. Dari orang tua kepada anak-anaknya. Maka kalau anak-anak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tuanya, tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, adab-adab yang baik, kemudian kata-kata yang keluar dari lisan orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya adalah merupakan kata-kata yang baik, maka itu pula lah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Peniru yang ulung. Demikian pula komunikator. Walaupun dia masih kecil, masih bayi, dia akan tersenyum itu dengan pembicaraan kita. Ya, mungkin dengan auman dia saja itu kita tidak paham apa yang dia sebutkan, tetapi dia akan bereaksi dengan tingkah pola yang kita lakukan di hadapannya. Demikian pula mereka itu peneliti yang andal dan pelaku utama. Itulah anak-anak kita. Kemudian jamaah sekalian, ada 7 sumber referensi anak. Ya, ada 7 sumber referensi anak. Yang pertama adalah dari orang tua. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah ini, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a ini, maka mereka akan belajar. Dari mana? Dari orang tua. Kita belajar kata-kata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, perilaku, norma, keyakinan, prinsip, nilai-nilai luhur. Ini adalah merupakan referensi utama, yakni orang tua. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Siapa yang berkewajiban untuk menjaga diri dan keluarga dari asap api neraka? Itulah orang tua. Adibuhum wa yu'allimuhum. Ajar dia dengan adab dan juga dengan ilmu. Orang tua, sumber referensi utama. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga ini akan menyampaikan juga kata-kata, informasi, berkomunikasi dengan anak kita. Demikian pula bertingkah laku di hadapan anak-anak kita. Maka anak-anak ini akan menggabungkan info-info yang dia dapatkan dari sumber-sumber utama, yakni orang tuanya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat. Ini juga masyarakat. Ya, makanya kita sebagai orang tua pada saat memilih atau ingin membeli sebuah rumah, maka jangan hanya rumahnya saja yang kita beli, tapi beli juga lingkungannya. Kita lihat lingkungan yang ada di sekitar. Bagaimana kondisi masyarakat di tempat itu. Kalau di rumah kita ajarkan tentang kebaikan, ya, dengan kata-kata yang mulia kita ajarkan di dalam rumah kita, berkomunikasi yang baik di dalam rumah. Tetapi pada saat dia keluar dari rumah, bertemu dengan masyarakat, dengan tingkah laku, dengan perlakuan-perlakuan yang kurang baik, maka terkadang anak-anak kita akan ikut serta juga dengan hal tersebut. Demikian pula kata-kata. Terkadang juga kita kaget. Dari mana engkau dapatkan ungkapan itu, nak? Kata-kata itu, nak? Tidak pernah ada di dalam rumah ini ungkapan-ungkapan seperti itu. Dari mana kamu dapat? Tidak usah kita tanya dari mana kamu dapat. Pasti di masyarakatnya. Tidak ada orang tua yang ingin mengajarkan keburukan kepada anaknya. Tapi keburukan itu terkadang dia ambil di masyarakat atau di lingkungan sekitarnya. Maka bersyukurlah orang tua manakala dia mendapatkan rumah dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Luar biasa jamaah sekalian. Lingkungan yang baik inilah yang akan menyebabkan anak-anak kita dapat tumbuh kembang dengan baik. Demikian pula sekolah. Sekolah juga merupakan salah satu sumber referensi anak. Ya, kemudian sosial media. Media-media sosial yang ada. Itu juga menjadi sumber referensi bagi anak. Dan juga diri sendiri.